Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah Matematika 2 kali ini telah memasuki pertemuan keempat, dan pada pertemuan kali ini akan dibahas mengenai koordinat kartesis dalam ruang berdimensi 3. Jadi hal yang pertama akan dibahas yaitu sistem koordinat dimensi 3. Jadi ada tiga garis koordinat, ada sumbu X, Y, dan Z. Jadi saling tegak lurus dengan titik 0 berada di titik O yang sama, yaitu atau bisa disebut juga sebagai titik asal. Jadi tiga sumbu ini menentukan tiga bidang, ada bidang YZ, bidang XZ, dan bidang XY, yang membagi ruang menjadi 8 oktan. Jika P dalam ruang, maka koordinat kartesiusnya dituliskan berupa bilangan ganda 3, yaitu P, X, Y, dan Z. Dalam sistem koordinat dimensi 3 terbagi ada tiga bidang, yaitu bidang YZ, yaitu bidang yang lurus sumbu X, jadi ini bidang YZ. Kemudian ada bidang XZ, yaitu bidang tegak lurus sumbu Y. Ada bidang XY, yaitu bidang yang tegak lurus dengan sumbu Z. Jadi untuk secara lengkapnya dapat dilihat pada gambar yang ditampilkan pada slide. Jadi gambar ini merupakan tiga bidang dalam koordinasi dimensi 3. Yang gambar A ini bidang YZ, ini bidang XY, dan yang C ini bidang XZ. Kemudian ada satu contoh soal, yaitu diketahui dua titik, di mana titik P yaitu koordinat 2, 1, 2, dan titik Q koordinatnya min 2, min 3, 4. Jadi, di mana letak kedua titik tersebut? Nah, jadi untuk titik P 2, 1, 2, maka titik P terletak pada dua satuan dari sumbu X, satu satuan dari sumbu Y, dan dua satuan dari sumbu Z. Artinya titik P terletak pada oktan pertama. Titik Q, min 2, min 3, 4, maka artinya titik Q terletak pada min 2 dari sumbu X, min 3 dari sumbu Y, dan 4 dari sumbu Z. Artinya titik Q terletak pada oktan ketiga. Dan jika titik P, X, Y, Z sebenarnya merupakan jarak dari tiga bidang tersebut, titik P berarti berjarak X dari bidang YZ, jarak Y dari XZ, dan jarak Z dari bidang XY. Nah, jadi untuk ilustrasinya seperti gambar di bawah ini, yaitu, yang menggambarkan jarak dari ketiga bidang. Hal yang kedua akan dibahas yaitu jarak dua titik. Jadi jika P1 memiliki koordinat X1, Y1, Z1, dan P2 memiliki koordinat X2, Y2, dan Z2, dengan X1 tidak sama dengan X2, Y1 nilainya tidak sama dengan Y2, dan Z1 tidak sama dengan Z2, P1 ke P2 merupakan titik sudut yang berlawanan dalam satu balok. Seperti pada gambar yang ada di samping ini yang ditampilkan pada slide, merupakan titik yang berlawanan. Jadi misalnya titik P1-nya berada di sini, jadi untuk titik P2-nya yaitu berlawanan dalam satu balok. Jadi titik P2-nya berada di sini. Sehingga untuk rumus dari P1 ke P2 adalah menggunakan rumus berikut ini. Kemudian untuk contoh soalnya, diketahui titik P koordinatnya 3, 4, dan min 2, dan titik Q koordinatnya min 4, min 2, 5. Tentukan jarak titik P, titik Q, atau PQ. Nah, jadi dimasukkan ke rumus berikut. X2, ini harusnya X2 min X1, tambah Y2 min Y1, dan Z2 dikurangi Z1. Kemudian angka-angkanya dimasukkan, kemudian dapat dihasilkan jarak antara titik P dan titik Q yaitu sebesar 11,27. Untuk hal ketiga, yaitu bola dan persamaannya. Di mana bangunan bola ini cukup unik karena memiliki jari-jari. Jadi bola adalah himpunan titik-titik di R pangkat 3 atau jari-jari pangkat 3 yang mempunyai jarak yang sama. Jadi semua jarak jari-jarinya sama terhadap sebuah titik tetap pusat. Nah, jika P sebuah titik pada bola dan Q titik pusatnya dengan jari-jari R, maka R kuadrat luasnya atau R kuadratnya menggunakan rumus berikut ini. Nah, jika dalam bentuk terurai dapat ditulis seperti persamaan yang ada di bawah ini. Dengan catatan A sama dengan min 2A, B sama dengan min 2B, C sama dengan min 2C, dan D merupakan A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi R kuadrat. Nah, jadi gambar di samping ini menunjukkan titik Q atau titik jari-jari lingkaran atau titik pusatnya, dan titik P. Jadi titik P ini sebuah titik yang menggambarkan lingkaran.
Kemudian untuk contoh soal, saya tentukan persamaan bola yang berpusat di titik 2, 4, min 2 dengan jari-jari 4. Kemudian dimasukkan dalam rumus, sehingga persamaan bolanya adalah sebagai berikut ini.